Oke, selamat malam. Selamat datang di Roman Webinar yang kelima. Perkenalkan, sebelum kita mulai, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Cila. Saya akan menjadi moderator selama 90 menit ke depan untuk Roman Webinar kali ini. Sebelum kita mulai, kita baca dulu peraturan webinar kali ini. Oke, saya bacakan. Acara akan berlangsung selama 90 menit. Kemudian semua peserta akan di-mute agar webinar berjalan kondusif. Selanjutnya, peserta diperbolehkan mengambil dokumentasi dalam bentuk foto ataupun video untuk diupload ke sosial media. Jangan lupa tag @roman.co.id dan tag @DSI Arsitek Partners ya. Kemudian e-sertifikat akan dibagikan kepada peserta yang mengikuti minimal 45 menit saat berlangsungnya acara. Jadi nanti kalau misalnya ada kendala live tiba-tiba karena sinyal, jadi jangan khawatir untuk balik lagi karena waktunya akan diakumulasikan gitu ya. Selanjutnya pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat dengan ketik tanya spasi pertanyaan spasi nama akun Instagram. Nah, kenapa ada nama akun Instagram? Nama akun Instagram ini tuh dibutuhkan untuk teman-teman yang mau memperebutkan merchandise menarik dari Roman. Jadi silakan, karena kita menyediakan merchandise, jadi silakan disematkan, diketik akun Instagramnya di setelah pertanyaan ya. Gitu. Selanjutnya, peserta yang sudah menjadi pemenang sebanyak 3 kali tidak bisa berkesempatan mendapatkan hadiah. Selanjutnya, pada saat sesi Q&A berlangsung, diberikan 2 kesempatan kepada peserta yang ingin bertanya secara langsung dengan klik tombol raise hand terlebih dahulu. Nanti akan ada sesinya, sesi Q&A, akan diberikan kesempatan buat 2 orang penanya untuk bertanya langsung kepada pembicara hari ini, Mas Dandia Dondon Basuni ya. Selanjutnya, materi presentasi akan muncul setelah peserta mengisi link feedback yang dibagikan pada kolom chat oleh admin. Jadi nanti pada akhir acara, jangan buru-buru live, dilihat dulu kolom chatnya, karena kita akan bagikan link feedback yang bisa teman-teman isi, dan setelah mengisi link tersebut, muncul nanti link unduhan presentasi hari ini. Gitu. Semoga informasi hari ini bisa dipahami untuk peserta dan nggak kebingungan soal e-sertifikat, soal materi presentasi. Kemudian jangan lupa untuk share di sosial media teman-teman masing-masing. Untuk Roman Webinar kali ini, kenapa sih ada Roman Webinar? Roman Webinar itu kita sengaja memang mengadakan untuk memberi wadah teman-teman dari pegiat arsitek, terus interior designer, atau yang punya interest ke bagian itu, atau mahasiswa bisa saling sharing, bisa saling tanya, bisa saling diskusi di sini. Semoga acara ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang hadir hari ini. Mas Dondon, halo Mas Dondon. Halo, halo. Mas Dondon ini dari DSI Arsitek, teman-teman. Nah, DSI Arsitek ini kita bisa cari di Instagram DSI Arsitek Partners-nya, benar nggak, Mas? Benar ya. Nah, di bulan ini DSI terlibat di acara IAWR 2021, betul ya. Nah, di di acara tersebut terpilihlah Duck House tampil di IAWR itu. Nanti Mas Dondon sendiri yang akan sharing detailnya mengenai Duck House itu juga ya. Jadi pastikan ikuti acara ini sampai habis. Oke, tanpa berlama-lama lagi, silakan Mas Dondon dilanjutkan, dibagikan presentasinya, materinya. Siap, sebentar. Halo, selamat malam semua. Selamat malam teman-teman yang hadir di acara webinar Roman. Untuk malam ini, malam yang sangat berbahagia, saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Dandia Dondon, biasa dipanggil Dondon. Saya sendiri adalah prinsipal arsitek dari DSI Arsitek Partners. Nah, untuk
season webinar malam ini, saya coba mempresentasikan sebuah prosa pada arsitektur tentang ruang dan manusia. Jadi mungkin tema malam ini kita akan lebih banyak bicara yang halnya non teknis, yang banyak mengandung unsur filosofisnya pada proses perancangan arsitektur. Baik, saya mulai dari slide pertama. Jadi bagi saya pribadi nih, dalam perancangan arsitektur ada dua hal yang erat hubungannya, yang biasa arsitek dan pemberi tugas atau klien di sini menyertakan, yaitu ideal dan ego. Nah, untuk ideal saya bisa klasifikasikan terhadap ruang. Untuk ego sendiri, saya coba mengklasifikasikannya adalah manusia. Jadi di sini kita sepakat ya kalau ideal itu adalah ruang dan ego adalah manusia. Ke slide selanjutnya. Jadi kalau bicara masalah ideal itu, menurut Plato, ideal itu tuh diutus untuk menunjukkan ide-ide yang kekal, yang dimana setiap ide tersebut itu mempunyai kesempurnaan jenis. Jadi berangkat dari hal yang bagi saya pribadi filosofis ya. Jadi kayak pada masa zaman sekarang ini digunakan tuh untuk nunjukin sebuah bentuk atau sikap dalam mempertahankan aspek valuasionalnya. Dan aspek-aspek tersebut sifatnya memang subjektif. Kalau kita bisa lihat dalam arsitektur itu, ideal dapat kita sandingkan dengan sebuah kata yang disebut benar. Benar, baik, itu adalah sifatnya ideal. Biasanya hal yang sifatnya kuat dan benar itu dapat memberikan rasa yang aman, seperti kalau rumah pada umumnya di Indonesia itu, iklim itu adalah sebuah kunci untuk mendapatkan kenyamanan, dan arsitektur dapat memberikan proteksi lebih, baik fisik maupun psikis. Oke. Kalau kita bicara masalah ego, menurut Sigmund Freud, ego itu diatur oleh prinsip yang realitasnya itu berkaitan dengan apa yang disebut bisa praktis dan mungkin, dalam tanda kutip mungkin. Biasanya ego juga terlihat dalam proses berpikir sekunder, mengingat, merencanakan, menimbang situasi yang memungkinkan kompromi antara fantasi dan realitas. Seperti yang kita sama-sama tahu bahwa misalnya arsitek mempunyai ego sendiri dalam merancang, dan pemberi tugas atau klien juga punya kemauan sendiri. Yang dimana biasanya untuk membenturkan dua hal tersebut tidaklah mudah dalam suatu proses perancangan arsitektur, baik itu rumah maupun bangunan publik ataupun yang lainnya. Kalau kita bisa lihat dalam arsitektur itu, ego juga dapat disandingkan dengan sebuah kata yang biasa kita sebut indah. Dalam terapan ilmunya, indah ini dapat disebut sebagai sifat yang estetis gitu. Nah, permasalahannya adalah biasanya dalam proses perancangan, kata sifat indah ini atau estetis ini berbeda nih sudut pandangnya antara si perancang atau arsitek, dan si pemberi tugas atau klien. Nah, sebelum berangkat jauh mengenai apa itu benar, apa itu indah, ini adalah kita bisa menunjukkan bahwa ada beberapa fase yang biasa saya lakukan dalam merancang suatu desain arsitektur, contoh rumah misalkan. Kita bagi 3 phase. Fase pertama itu biasanya tingkat ego si arsitek itu, kalau dari kacamata saya, dari cara kerja saya itu, saya coba mengecilkan tingkat egonya. Karena penggalian data di awal-awal pekerjaan perancangan itu lebih kami utamakan. Jadi tingkat ego kami kurangi sekitar jadi cuma 20%. Sedangkan tingkat idealnya 80%. Nah, untuk si pemberi tugas atau klien itu kebalikannya. Tingkat ego mereka, biasanya tingkat ego klien itu pada saat tahap awal perancangan itu tingkatnya 80%, sedangkan tingkat ideal klien 20%, karena keterbatasan ilmu atau materi yang
ingin dihadirkan itu menjadikan si klien mempunyai tingkat ego lebih besar daripada tingkat idealnya. Sedangkan arsitek mempunyai kosakata yang lebih luas untuk tingkat idealnya mengenai ruang, mengenai prinsip thermal, iklim, dan lain hal. Begitu masuk ke fase kedua, mulai berkurang tingkat egonya, tingkat idealnya mulai berkurang dan tingkat egonya mulai menambah. Karena dari data-data yang biasa kita terima itu kita sudah mulai memikirkan tuh hal-hal yang sifatnya memang non teknis seperti tampak, seperti penggunaan material, seperti bentuk-bentuk yang tidak lumrah dalam perancangan arsitektur. Nah, biasanya pada tahap atau fase kedua ini perbincangan atau diskusi sudah mulai lebih panas dalam tanda kutip, seperti sudah mulai membicarakan budget, sudah mulai membicarakan terapan strukturnya seperti apa, sudah mulai menganalisa apakah dengan ruangan di sini dan ruangan di sini menjadi baik secara iklim misalkan, secara angin misalkan, atau secara intensitas cahaya matahari misalkan. Banyak hal yang dibahas di fase kedua, dan fase kedua bagi kami adalah fase penentuan. Masuk ke fase ketiga, saya rasa sejauh ini saya menggunakan 3 fase ini dan baik untuk digunakan, tepat untuk digunakan. Jadi fase ketiga ini tingkat egonya dan tingkat idealnya bagi si perencana atau arsitek dan si pemberi tugas atau klien sama-sama 50-50%. Di titik inilah kami sepakat terhadap perencanaan-perencanaan ke depan apa yang akan kami lakukan. Jadi ini kita belum bicara jauh mengenai ruang, jadi kita bicara dulu masalah kompromitasnya si ego dan si ideal seperti itu. Karena tanpa kita sadari, untuk teman-teman di sini yang arsitek atau teman-teman yang memang mau menggunakan jasa arsitek, kita harus tahu egonya seperti apa. Dan untuk teman-teman arsitek, kalau untuk di awal biasanya egonya baiknya diturunkan dan tingkat idealnya dinaikkan. Karena arsitek memiliki kadar kualitas ilmu yang lebih banyak pastinya dari klien. Dan klien pun saya rasa harus tingkatkan tingkat egonya agar benar-benar tahu apa yang dimau, baik dari jenis material yang mau akan seperti apa, memakai apa. Dan sekarang kan mudah untuk mengecek segala sesuatunya kan. Terus mau tampaknya seperti apa. Terus kalau bisa klien menceritakan pola kehidupan di rumah seperti apa agar si arsitek benar-benar dapat mewadahi kebutuhan dasar dari pemilik rumah atau pemberi tugas. Karena percuma kalau meng-hire arsitek tapi arsiteknya juga gagal atau kurang mewadahi kebutuhan-kebutuhan dasar yang prinsipil dari pemberi tugas. Oke. Jadi kalau bisa kita lihat di sini arsiteknya egonya 50%, idealnya 50%, begitupun dengan klien ego dan ideal 50%. Arsitek itu mempunyai ilmu, ini yang saya highlight, dan pengetahuan serta mempunyai cita rasa juga. Klien mempunyai rasa kepemilikan dan mempunyai cita rasa. Jadi yang seperti saya bilang tadi bahwa klien itu dia memberi tugas kepada si arsitek karena di samping itu klien mempunyai rasa kepemilikan yang tinggi. Makanya saya bilang tadi egonya klien memang harus besar sekali pada tahap awal perencanaan. Masing-masing itu antara si arsitek sama si klien itu diemban dalam paradigma yang berbeda-beda pastinya. Karena latar belakang yang berbeda-beda. Nah, sedangkan hal-hal tersebut bisa kita katakan bersifatnya luas dan sementara. Luas tapi sementara. Cita rasa dipupuk dari kebiasaan kita dalam melihat sesuatu, sedangkan arsitektur mempunyai batasan-batasan. Ini tuh seperti sebuah pengalaman, baik yang nyata maupun fantasi. Jadi, dua pihak ini sudah mempunyai pandangan atau paradigma terhadap cita rasa, terhadap yang kita bisa sebut adalah indah. Tapi biasanya kita juga melihat cita rasa itu muncul karena kebiasaan-kebiasaan kita. Ini untuk teman-teman perencana di luar sana, bahwa kita nggak bisa, kalau bagi saya pribadi ya, kita nggak bisa untuk menyamaratakan bahwa desain yang baik menurut kita adalah seperti ini, tidak bisa. Karena pada dasarnya kosakata desain kita sebagai arsitek tidak boleh terbatas. Kita harus menguasai banyak hal yang memang bagi
kita mumpuninya gitu. Saya rasa yang saya bicarakan barusan nih semuanya mengenai ini adalah sebuah prolog yang dimana nanti saya akan mencoba untuk menceritakan terhadap 2 studi kasus. Yang satu kita berbicara mengenai the ownership atau rasa kepemilikan, ruang yang terbentuk dari rasa kepemilikan, dan studi kasus yang kedua, ruang yang terbentuk karena sifat yang ideal yang kita angkat. Gitu. Saya rasa ini sesi pertama saya untuk membicarakan prolog. Apakah saya bisa lempar coba ke Ibu Moderator? Oke, itu baru pembukaan. Itu baru opening. Apa namanya, tentang ego, tentang ruang ya Mas ya. Jadi Iya. di tahap awal tuh emang kental sama kita dari pihak arsitek juga mengulik kebutuhan sama keinginan ya. Makanya tadi 80% gitu ya. Benar. Nah, oke. Nah, teman-teman, ini kalau misalnya ini baru sesi pertama, penasaran sesi-sesi selanjutnya tuh tadi ngebahas tentang the ownership, habis itu ngebahas tentang ruang dengan sifat idealnya. Nah, sebelumnya saya mau ingetin lagi, kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan, silahkan di kolom chat dengan ketik tanya, spasi pertanyaan, spasi akun Instagram. Oke? Ya, boleh dilanjut lagi Mas Dendon. Oke, siap. Kita masuk ke studi kasus yang pertama. Ya, studi kasus yang pertama adalah sebuah proyek yang masih ongoing, yaitu RPHT House, dan kebiasaan kami menamakan proyek melalui inisial pemilik rumah atau pemberi tugas atau klien. Untuk webinar kali ini, saya memberikan tema khusus pada RPHT House, yaitu the ownership. Jadi tentang rasa kepemilikan. Semua terkadang harus ditunda untuk dapat menciptakan ruang yang dapat membawa kita bisa berkhayal dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sebenarnya kuncinya terletak pada perasaan itu sendiri. Jadi ini kita bicara masalah yang sifatnya ego mungkin ya. Kita bicara yang masalah sifatnya di luar ambang apa ya, imajinatas kita gitu. Jadi banyak ruang imajiner yang antar akan coba saya bisa terangkat satu persatu. Oke. Kalau dapat dilihat di gambar ini ada banyak sekali sebenarnya yang layaknya arsitek juga berikan pada pemberi tugasnya, yaitu mengolah berbagai macam apa ya, gambar, baik itu denah, baik itu tampak, dan yang saya share kali ini adalah tampak. Jadi ada 5 jenis tampak yang kita kembangkan di tahap-tahap awal, dan masing-masing tampak itu juga mempunyai alasan, mempunyai resiko, mempunyai keuntungan tersendiri. Kalau saya boleh jelasin pada caption di gambar ini, itu ego arsitek itu terletak pada ritme desain. Nah, kita bisa ngelihat nih ritmenya sebenarnya masih kental dengan egonya saya atau sebagai arsitek di sini, gitu kan. Dan pola bentuk bangunannya kan, gitu. Jadi masih bisa kelihatan lah ada 5 prosa bangunan yang berbeda, tetapi masih mempunyai ritme dan pola yang sama. Nah, itu sebenarnya itu adalah egonya arsitek, karena sebenarnya klien sendiri biasanya bingung mau yang mana gitu kan. Ya, makanya arsitek baiknya memang menghadirkan banyak alternatif desain. Tujuannya memang sebenarnya untuk memberikan opsi yang banyak dan membuat pemberi tugas puas. Nah, sedangkan klien sebenarnya ingin melihat tuh dari sisi yang berbeda, kayak di sisi lain. Kalau klien tuh mungkin di sisi yang berbeda, seperti kayak misalkan apakah strukturnya aman, apakah budgetnya lebih mahal, material yang dipakai apa. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan dasar yang sebenarnya sifatnya suka menyebab arsitektur. Misalkan kalau misalkan di sini apakah kita memakai material kayu atau material apa yang itu membuat arsitek terkadang harus bisa menjawab dengan cepat. Seperti misalkan kalau memakai material kayu nanti kena hujan gimana gitu. Itu hal-hal pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya dasar yang biasanya arsitek karena udah jatuh cinta nih. Di sisi lain, di saat arsitek sudah jatuh cinta dengan desain yang udah dia buat, dia gagas, biasanya dia akan mengeluarkan pernyataan-pernyataan logis ya. Sebenarnya untuk membela apa yang udah si arsitek rancang gitu. Contoh lain lagi adalah misalkan dari 5 opsi tampak yang saya buat nih, biasanya saya udah jatuh cinta nih sama opsi yang pertama. Itu
lumrah terjadi sama banyak orang dalam banyak profesi. Biasanya profesi-profesi yang memang menuntut untuk menghadirkan banyak alternatif kerjaan. Nah, biasanya kami ini yang mengerjakan itu biasanya sudah jatuh cinta sama alternatif yang pertama kita buat. Nah, itu kelemahan arsitek biasanya. Karena menunjukkan bahwa kosakata desainnya terbatas. Nah, jadi dari 5 prosa tampak ini banyak yang antara saya sebagai arsitek dan pemberi tugas klien itu didiskusikan. Hal yang sifatnya non teknis sampai ke arah yang teknis. Oke. Ini sebuah contoh bagaimana egonya si arsitek dan klien kita paksakan ke dalam ruang yang membentuk suatu alasan yang logis. Arsitek itu seperti harus mengeluarkan argumen yang ilmiah, bisa berupa analisa dari hasil observasi fisik, terus lingkungan, dan lain-lain. Dengan ini tuh dengan hasil observasi tersebut, dengan hasil argumen yang ilmiah tersebut, biasanya tuh dapat memberikan asumsi yang ideal dari suatu karya untuk layak dihuni. Jadi layaknya perencana di bidang arsitektural, biasanya kami mengeluarkan analisa seperti angin, terus analisa cahaya, iklim dan lain-lain, di mana nanti akan terlihat terletak bukaan di mana, kenapa di sini, baiknya seperti apa, apakah tekanan angin di daerah sini akan optimal, itu akan dipertanyakan secara menyeluruh dari si pemberi tugas kepada arsitek, gitu. Nanti misalkan rumah ini ternyata menghadap barat, terus perilaku apa yang arsitek argumenkan untuk membuat desain yang tidak terlalu terekspos terhadap matahari barat, dan macam-macam hal. Bagaimana masalah strukturnya, bagaimana masalah kemiringan atapnya, apakah mampu untuk menampung air hujan di saat momen tertentu, di saat debit airnya sangat besar. Hal-hal yang sifatnya dari non teknis menjadi teknis gitu, dan itu adalah yang semestinya arsitek kuasai. Dapat kita lihat juga dari gambar di sini bahwa sebenarnya saya sebagai perencana ingin menunjukkan sudah terlihat kan konsep ruang yang ada pada rumah ini atau pada RPHT House ini. Konsep ruang yang memang kita ingin bangun sebenarnya dapat kita bilang liar, wanna be seen, maksudnya ingin dilihat dari luar, ingin melihat dari dalam, dan ingin memberikan banyak efek kejut atau wow efek yang kalau misalkan kita masuk ke dalam area rumah ini. Kita bisa melihat ada denah di sini. Bagi saya pribadi ini denah adalah bentuk pertama nih dari penerapan ego sama ideal yang telah dicampur dalam satu wadah penggorengan. Kita goreng nih. Jadi ada bumbu ideal dan ego antara arsitek dengan klien itu tertuang jelas di denah. Jadi denah itu bagi saya sendiri adalah nyawa suatu bangunan. Kita dapat lihat paling sebelah kiri adalah denah lantai pertama. Kita juga dapat melihat ruang yang terbentuk bagi saya pribadi dan bagi klien yang kami sepakati adalah ruang yang tidak ideal atau tidak lumrah seperti bangunan-bangunan rumah yang lainnya. Proyek ini kebetulan kita rancang di tahun 2018 awal. Jadi memang akan cukup waktu yang lama untuk sampai ke on progress sekarang, dalam arti dibangun rumahnya. Belum selesai. Balik ke masalah denah, kita dapat melihat di sebelah kiri setelah parkiran itu dia ada ruang tamu yang nanti akan saya expose melalui foto 3D, yang dimana ruang tamunya juga bisa kita kesankan dalam denah tersebut adalah semi outdoor. Terus masuk ke dalam, di tengah-tengahnya ada inner court yang tidak ada batasan apa-apa. Itu sebagai meeting point, sebagai focal point dari rumah ini juga. Di sebelah kanannya terdapat dapur. Terus masuk ke dalam itu ada living dan dining. Kalau bicara masalah ke denah di lantai 2, lantai 2 itu full untuk ruang-ruang tidur, baik kamar tidur utama maupun kamar anak-anak. Disertakan void di depan kamar anak-anak dengan tujuan untuk dapat mudah mengawasi kegiatan anak-anak dari si pemilikan gitu.
Dan masing-masing kamar mempunyai identitas atau mempunyai view yang ke masing-masing yang sifatnya memang berbeda. Kalau kita melihat kamar utama di area yang paling depan, kamar utama mempunyai akses melihat atau view yang paling luas, dapat melihat ke arah rumah dalam, dapat melihat ke arah rumah luar. Masing-masing view tersebut mempunyai sisi pengamanan yang berbeda-beda atau sisi filosofi keamanan yang berbeda-beda. Sedangkan untuk kamar anak dibatasi view-nya. Terkadang hal-hal ini yang semestinya ditimbulkan oleh perencana dalam mempresentasikan desainnya kepada pemberi tugas agar ide kita sebagai perencana itu tertuang dengan jelas gitu, bukan hanya ini keren, ini nggak keren. Terkadang kita hanya terbatas oleh bahasa keren dan tidak keren gitu. Sedangkan bagi saya sendiri denah adalah sebuah nyawa karena 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 kita merasakan flow begitu kita masuk ke dalam rumah, apakah flow ini cocok dengan habit kita, atau flow ini enak, atau bahkan kita merasakan ada angin di dalam rumah, itu juga diatur oleh Dena. Sebelum jauh masuk ke situ, kan sudah dibahas, kita sudah analisa. Nah, penting sekali perannya analisa yang tadi sebelumnya saya bahas, seperti angin, matahari, dan lain hal, yang dapat meng-create Dena. Jadi antara Dena dan analisa sampai ke 3D-nya, sampai ke fisik bangunan jadi, itu saling terkonektivitas, terkonek gitu. Saling berkesinambungan. Terkadang pada proses perencanaan, antara analisa, konsep, mungkin preliminary design, terus masuk ke Dena, sampai ke fisik bangunan, ada jedah, ada jedah yang ngebuat apa namanya, hal-hal yang semestinya dituangkan di dalam Dena melalui hasil analisa, hasil data tidak dimasukkan ke dalam Dena dan dalam desain. Jadi penting sekali untuk melihat ke titik awal, yaitu titik analisa. Nah, ini adalah sebuah tampak. Ini adalah kira tampak yang kita setujui, yang kita setujui bersama-sama dari slide pertama di RPHT House itu yang menunjukkan ego saya sebagai arsitek memberikan 5 jenis atau 5 nyawa tampak yang ini akhirnya yang kita setujui. Jadi dapat dilihat kalau rumah ini bagi saya pribadi, kenapa saya angkat sebagai ownership? Karena sebenarnya rumah ini efektifnya nyaman dilihat dari area tengah ke dalam. Bagi saya pribadi dari area luar ke dalam tidak nyaman dilihat karena banyak area tertutup yang memang sifatnya memblokade kegiatan si owner dalam. Karena masing-masing orang itu berbeda-beda. Untuk owner kali ini memang tingkat privasinya sebenarnya tinggi, tapi ingin dilihat juga. Itu adalah term of reference yang dikasih kepada saya dari pemberi tugas di awal-awal saya mendapatkan tugas untuk mendesain rumah ini. Gitu. Makanya kenapa hadir rumah dengan tampak depan yang kalau kita bisa melihat di leveling lantai satunya itu adalah pagar yang majemuk, padat, tapi memakai transcoolant atau yang sifatnya semi transparan gitu. Karena sifat ingin memprotek kegiatan, memprotek dari serangan luar, kita bisa bilang dengan serangan luar ya, penglihatan luar, diprotek dengan padatnya, tapi ingin dilihat juga kecantikan di dalamnya. Makanya kita beri sesuatu yang sifatnya transcoolant atau misalkan transparan. Nah, dapat dilihat di lantai 2. Di lantai 2 itu adalah sebenarnya satu ruang, cuman kita menggagas dari luar seperti 3 masa bangunan dengan 3 jenis ruang yang berbeda-beda. Padahal sebenarnya itu hanyalah permainan ruang. Jadi lantai 2 itu full di depan itu adalah kamar utama. Bagian paling kiri adalah kamar khusus tidur tanpa ada TV di sana. Dan tanpa sekat menuju ke ruangan di tengah adalah ruangan sebagai penghubung antara ruangan kiri yaitu tempat tidur dan di kanan adalah walk-in closet dan kamar mandi. Di tengah-tengah itu ada sofa nantinya, ada meja buat kerja nanti. Gitu. Ke slide selanjutnya kita dapat lihat dari aerial view. Rumah ini memang seperti saya bilang tadi, sebagai perencana saya bisa menyatakan rumah ini cantik dilihat dari tengah ke dalam, bukan dari luar ke dalam. Dari aerial view kita baru bisa melihat sebenarnya secara struktur ini sangat rumit.
tidak efisien. Tapi terkadang memang begitu. Makanya menghadirkan di studi kasus pertama ini egonya, karena banyak bentrok dengan sifat idealnya. Nah, kalau kita bisa ngelihat secara struktur memang sebenarnya tidak efisien, banyak kolom-kolom yang dibuang, banyak balok yang harus nyambung dari masa bangunan depan ke masa bangunan belakang, ketinggiannya berbeda, terus terutama masalah atap, masalah penutup, masalah atap, apakah kemiringannya ideal, kenapa atap terpisah-pisah, gitu. Banyak argumentasi yang telah kami lewati yang di mana memberikan kesan idealnya jadi berkurang. Di sini lebih majemuk masalah egonya. Kita bisa melihat juga dari aerial view ini bahwa ternyata ruangan dari tengah ke dalam itu memiliki sebuah arti yang bagi saya pribadi menarik. Karena bisa kita lihat di next slide, ini adalah ruang tamunya. Ini view dari ruang tamu, yang dimana sebenarnya ruang tamu kalau bisa nanti akan saya hadirkan di slide-slide berikutnya. Ini view dari ruang tamu mengarah ke dalam view ke living dan dining room. Jadi di tengah-tengahnya itu sebagai penghubung adalah inner court yang tanpa ada atap sekalipun, jadi kalau hujan kehujanan. Dan hal itu udah kita pertimbangkan. Gimana nanti kalau kehujanan, gimana nanti kalau kepanasan, maintenance seperti apa, apakah layak, apakah gini. Kita sudah pertimbangkan dalam-dalam dan matang-matang. Dari sisi arsitek, kami sudah memberikan beberapa evaluasi kalau misalkan dengan menggunakan metode desain seperti ini, kekurangannya ini. Tapi bagi klien, it's okay, nggak apa-apa. Kita risk-taker, kita ambil semuanya. Yang penting kemauan personalitinya tertuang dalam desain. Gitu. Nah, ini adalah view dari inner court ke ruang tamu. Jadi itu kalau bisa ngelihat bagian yang paling luar sana adalah bagian pagar. Seperti yang saya pernah bilang sebelumnya bahwa ruang tamu ini kita create seperti semi outdoor untuk menunjukkan jati diri. Sebenarnya setiap ruang itu adalah identitas dari pemilik rumah atau jati diri. Jadi kita bisa melihat bagaimana saya pribadi sebenarnya mendorong pemberi tugas atau klien untuk coba deh keluarkan jati dirinya di saat dia menerima tamu. Karena orang itu di saat menerima tamu, di saat bermain dengan keluarga, bercanda sama anak, bekerja, belajar, itu berbeda jati dirinya. Nah, jadi setelah banyak diskusi bagaimana dia cara menjamu tamu, terus senangnya seperti apa, kesan apa yang ingin ditunjukkan, referensi film apa sih yang misalkan Godfather gitu. Oh, kalau Godfather nih kalau lagi nyambut tamu tuh dingin gini tamu juga segan sama dia. Nah, itu data-data yang sebenarnya mungkin naif tapi itu penting bagi kami sebagai seorang arsitek untuk bisa mewadahi kemauan dasar. Saya bilang dasar itu sampai hal-hal yang sifatnya mungkin memalukan atau tabu gitu kan. Nah, jadi terkreasilah ruang tamu ini dengan hasil diskusi yang banyak sekali memakan bagi saya pribadi hal-hal yang sifatnya privat dan sensitif untuk dibahas di ruang publik seperti webinar ini. Gitu. Tapi saya bercerita bahwa ruang tamu ini mempunyai alasan-alasan tersendiri. Kita tidak hanya mendesain karena bagi kami adalah keren atau angin masuk dari sini atau anti hujan. Itu kan alasan sifat teknis gitu. Kita sering lupa bahwa suatu ruang tercipta karena alasan non teknis. Kebanyakan manusia melakukan seperti itu. Oke, next slide. Ini adalah view dari living room menuju dining, di mana di sana adalah ruang tamunya. Jadi, kalau diingat-ingat slide sebelumnya ruang tamu dan dibandingkan dengan slide ini yaitu living room, kehangatan nuansa ruangnya berbeda. Ini yang pengen saya tunjukkan bahwasanya perilaku orang, perilaku manusia di saat menyambut tamu sebagai contoh dan bercengkrama dengan keluarga itu berbeda. Kita harus keluarkan sifat orang itu ke dalam ranah bangunan, ranah desain arsitektural. Jadi desain arsitektur itu desain complicated bagi saya. Kalau sudah mulai menyerempet ke masalah ego dan kalau klien lebih mengutamakan egonya dibanding idealnya, gitu. Jadi dalam view ini saya hanya ingin mengutarakan bahwa
nuansa dan kehangatannya berbeda antara ruang living room dan ruang tamu. Memang karakter manusia itu berubah. Begitu ketemu tamu, begitu ketemu keluarga, begitu makan, begitu tidur, begitu mandi, begitu, dan banyak hal lain. Next slide, ini adalah beberapa footage dari kamar utama yang dimana saya bisa bilang kita create kamar utama dengan desain seperti ini jujur tanpa alasan. Ini hanya karena ego saya semata, dan di sini klien sudah menugaskan saya untuk berkreasi seperti apa. Yang terpenting dari kamar utama adalah sifat watchernya. Dia bisa melihat keluar untuk memproteksi keluarga dari ancaman luar, dan dia bisa melihat ke dalam untuk melihat situasi di dalam seperti apa. Di luar itu untuk masalah material apa yang ingin kita pakai, terus jenis furniture seperti apa. Di sini klien sudah mulai menugaskan saya. Saya pribadi juga sudah. Jadi gini, di saat denah atau layout sudah terbentuk secara prinsip, biasanya begitu kita mengembangkan elemen-elemen estetis yang lainnya seperti interior design di sini, kita akan ngalir seperti itu aja. Gitu. Bahwasanya ruang yang kita bentuk di awal itu jauh lebih prinsipil dibanding elemen estetis. Gitu. Nah, ini current situation-nya. Masih dalam tahap pembangunan, dan percaya nggak percaya kita masih melakukan revisi desain. Kita masih melakukan revisi desain, artinya mungkin ke depannya masih akan ada banyak perubahan-perubahan yang dimana sebenarnya gini, ini lumrah terjadi kalau kita sedang melakukan kerjaan desain nih misalkan, antara perencanaan sama pembangunan pasti akan berbeda. Artinya di mata klien tuh berbeda. Biasanya klien sebagai orang awam yang memberikan tugas kepada si arsitek, di atas kertas bisa terlihat keren bagi si klien. Tapi begitu jadi 3 dimensi, begitu jadi bangunan gitu, menjadi ruang yang utuh biarpun belum selesai ruangnya. Nah, si klien baru menyadari itu, oh ternyata kayak gini ya gitu. Oh ternyata kayak gitu ya. Biarpun di apa namanya, waktu kita mendesain kita memberikan sampai ke 3D, sampai ke video kita berikan yang sifatnya menunjukkan apa namanya skala dari ruang, warnanya seperti ini. Tapi tetap karena nuansa ruang yang aslinya yang terjadi pasti akan berbeda terhadap nuansa dari hasil 3D atau ilustrasi yang kita berikan di tahap perancangan. Gitu. Nah, jadi proyek RPHT House ini adalah sebuah proyek yang saya jalankan yang kemungkinan 80% sampai sekarang kita masih menggunakan ego. Kita di sini artinya arsitek dan klien. Core-nya adalah ego, bukan, biarpun kita melihat sesuatu yang ideal ya. Artinya ada banyak standar yang tetap kita nggak rubah. Mulai dari apa namanya, lebar pintu, tinggi pintu, tangga, terus macam-macam lah ya, tinggi shower, sampai hal-hal yang mendetail. Itu kan ada standar yang kita ikuti. Tapi untuk masalah hal yang ekstrim bagi saya pribadi, kayak tadi saya sebut masalah atap dan macam-macam, itu kan ego gitu. Bahwasanya rumah ini adalah menunjukkan citra dirinya si pemberi tugas. Beda sama beberapa proyek yang memang lebih mementingkan kenyamanan termal, terus kenyamanan dalam mobilisasi di dalam ruang. Yang itu nanti saya akan bisa bahas di studi kasus kedua, yaitu DAK House, yang dimana tadi Ibu moderator sudah mention di awal bahwa karya DAK House alhamdulillah terpilih sebagai salah satu peserta di Indonesia Architecture Week Rio 2021 yang sekarang sedang dijalankan di Kalak Kini nanti Bandung. Ya, Ibu moderator, untuk studi kasus pertama saya kira sudah rampung nih ceritanya. Gitu. Ini sesi kedua ya. Tentang RPHT House. Tadi tuh not banget tuh. Denah adalah nyawa. Yeah. Mungkin ada peserta webinar yang sepaham gitu ya. Bisa komen langsung di kolom chat persepsinya tentang denah itu memberikan nyawa buat pemiliknya gitu ya Mas ya. Iya. Dan emang di sini dominannya ke ego gitu ya. Iya. Iya.
ada ini nggak sih Mas? Jadi saya nanya nih duluan, maaf ya. Apa tuh? Eh, satu bagian yang egonya sangat bentrok dengan ideal gitu, dan akhirnya ngikutin bagian idealismenya, bagian idealnya gitu. Oh ya udah deh, karena emang bentrok banget dan nggak bisa kayak gini nih gitu. Benernya kayak gini nih gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu? Mau tahu nggak, Pak? Dari semua proyek itu pasti ada bentrok antara ego dan ideal yang akhirnya di mana kita harus lebih milih yang ideal, ya kan? Uang, budget. Jadi Mostly. sebenarnya mostly karena ego itu pasti cenderung terlihat ke arah yang sifatnya natural, tampak, material, pokoknya tampak lah ya. Showcase-nya seperti apa gitu kan? Ya gampang, misalkan kamar mandi, misalkan bathroom gitu, pingin pakai dinding kayak gini mas, pakai dinding kayak gini, ini marmer bu, which is harga sekian, kan nggak semua orang sama ya kemampuan budgetingnya. Ya biasa itu yang akhirnya menurunkan egonya untuk ya idealnya budgetnya seperti apa. Tapi kalau untuk di RPHT House, selain budget, karena banyak sekali dari sisi budget yang kita diskusi panjang lebar, akhirnya kita take out karena kemahalan. Dari sisi itu, saya lihat, kalau saya rasa nih, kita banyak mempertahankan ego sih. Kayak bagi saya arsitek, bagi saya pribadi sebagai seorang arsitek, kita tahu banget iklim di Indonesia seperti apa, curah hujannya seperti apa, kemiringan hujannya seperti apa, itu kan kita kan menganalisa itu. Nah, cuman dengan desain yang dihadirkan sebenarnya kalau boleh jujur tidak apa namanya, tidak ideal untuk dihadirkan dalam situasi iklim kita ini gitu. Cuman biasanya owner nanya lagi, bisa nggak sih diakalin? Bisa nggak sih diakalin? Ya saya kasih ilustrasi kan, misalkan. Nanti mungkin dikasih ini, mungkin talangnya seperti ini, apa mungkin nanti kemiringannya harusnya gini. Ini kemiringannya nggak cocok, misalkan gitu. Cuma nanti kalau nongol nih atapnya nih, kemiringannya harus lebih landai aja. Oke, tapi kita pakai bahan penutup atap yang mungkin nggak seperti perencanaan awal. Banyak hal, banyak sekali. Gitu. Ya berarti arsitek juga come with yang argumen apa namanya, ilmu apa, observasi itu ya tadi ya. Iya, Ya kan, benar. soal apa namanya, ya gitu, ilmu arsiteknya. Oke. Iya. Oke, lanjut Mas. Oh ya, satu Oke. kali lagi nih, teman-teman boleh tanya di kolom chat. Tanya spasi pertanyaan, kemudian spasi akun Instagram, kemudian jangan lupa tag Instagram @roman.co.id dan DSI Arsitek Partners, kemudian @dandiadondon. Di situ bisa share acara kayak kali ini, apa yang menarik boleh di-share juga biar banyak yang tahu. Oke, silakan lanjut lagi Mas. Oke, teman-teman, kita masuk ke studi kasus kedua yaitu DK House. Untuk webinar Oman kali ini, saya memberikan konsep khusus DK House itu yaitu space identity atau identitas sebuah ruang. Kali ini pembahasan ruang bagi saya rasanya lebih mendalam, terlebih sifat dasar manusia untuk memiliki semua. Manusia ingin memiliki semua. Dapat sebagai arsitek, hal itu harus dapat setidaknya dioptimalkan, didistribusikan dengan elok terhadap kebutuhan ruang yang sekilas sebenarnya terlihatnya seperti ego yang berkembang terus. Nah, sebenarnya kuncinya adalah di kejelihan kita dapat melihat kemauan dan kelumrahan yang ada. Tanpa berbasa-basi, kita bahas proyek DAK House ini mungkin lebih mendalam dari ruang ke ruang. Saya ingin mengajak teman-teman untuk kayak tour melalui hasil-hasil foto. Biarpun sebelumnya kita menceritakan masalah konsep dan denah dari DAK House tersebut, nanti akan saya hadirkan foto yang sifatnya kita akan coba tour dari pagi ke malam, dari ruang ke ruang. Gitu. Nah, seperti layaknya RPHT House sebelumnya, DAK House juga sebenarnya sudah memformulakan tampaknya seperti apa. Bagi saya pribadi, biarpun denah adalah sebagai nyawa, tapi itu di atas kertas yang sifatnya teknis. Di saat kita diberikan tugas oleh pemberi tugas atau klien, otak kita
dia sebagai arsitek nih biasanya sudah mengelaborasi akan seperti apa bangunan yang akan muncul. Ideal itu bagi saya pribadi sebuah dari sudut pandang arsitekturnya itu dapat dilihat dari sudut pandang makro dan mikro, harus dari dua hal ideal. Nah, terkadang sebenarnya banyak dari sudut pandang makro aja nih yang dikedepankan. Yang seperti teman-teman lihat yaitu tampak. Itu makro. Yang dimana tampak itu sebenarnya adalah observasi liar arsitek di saat diberikan tugas saja. Mimpi-mimpi yang sebenarnya dipupuk. Gitu. Nah, di sini saya sebagai arsitek mengolah DAK House dengan banyak sudut pandang mikro sebenarnya. Mulai dari zonasi ruang sampai detail tampak yang sebenarnya sekilasnya bisa dilihat sama aja, Kak. Nah, kita tidak dapat bisa mengharapkan hasil dari sebuah visual, melainkan perasaan, yang dimana nanti saya akan giring ke masing-masing ruang, yang dimana saya bisa menceritakan dari sisi idealnya, tapi saya juga bisa menceritakan dari sisi ego dan perasaannya juga. Cuman untuk DAK House kali ini, saya lebih terjun ke arah idealnya. Seperti layaknya sebuah studi perancangan, kalau tadi kita melihat dari sisi analisa iklim dan lain-lain, ini adalah sebuah bentuk atau gubahan massa. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat di sini ada 6 step gimana cara gubahan massa ini terbentuk ya, dari yang kiri atas sampai ke kanan yang bawah. Kalau boleh saya rangkum, sebenarnya kemauan dasarnya itu ada dua si pemilik rumah ini. Yang boleh saya sebar adalah satu, ingin terlihat luas dari depan, maka dari itu dapat dilihat di gambar tengah bawah, bangunan saya mundur, yang sisi kanan. Masa bangunan 2 kita sebutnya di sini. Masa bangunan 1 yang kanan, masa bangunan 2 yang kiri. Nah, bangunan yang sebelah kiri atau masa bangunan 2 saya mundurin. Nanti bisa dilihat dari sisi tampak. Rumah ini berdiri di atas lahan 240 meter dan mempunyai bobot volume untuk bangunannya 250 meter. Tapi alhamdulillah sejauh rumah ini beroperasi, banyak teman-teman atau warga sekitar yang kalau lewat depan rumah bilang, wah rumah ini besar ya. Sebenarnya siasatnya cuma hanya mundurin satu untuk terlihat lebih mewah. Jadi kayak apa ya, merendah untuk meroket lah gitu. Nah, kedua keinginan dasarnya adalah tadi yang satu itu, yang kedua adalah keinginan dasar pemilik rumah adalah mempunyai taman yang luas serta taman tersebut dapat diakses untuk menjadikan view dari ruang makan. Jadi maunya ruang makannya itu punya view taman. Sesimpel itu keinginannya. Keinginan awal sama keinginan yang berkembang setelah arsitek itu melakukan studi desain dan mengeluarkan dena, menyertakan beberapa gambar, ya berubah keinginannya kan. Cuman dua keinginan awal tersebut tidak pernah lepas dari tahap perencanaan sampai tahap bangunan selesai. Nah, kita bisa melihat dari dena lantai satunya. Coba saya presentasiin ya. Misalkan kita bisa melihat nomor 1 adalah parkir. Ada parkir utama sebelah kanan, ada parkir di sebelah kiri. Masing-masing punya alasan. Sebelum lanjut ke parkir, saya ingin coba lanjut ke nomor 2, 3, dan 4. Itu adalah entrance 1, entrance 2, sama entrance 3. Nah, hubungannya adalah saya ingin memberikan kenyamanan baik dari visual, perasaan, dan mobilisasi yang ideal untuk pemilik rumah maupun tamu memilih atau punya banyak opsi untuk masuk lewat dari entrance yang mana. Karena gini, pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk yang cepat bosan. Dengan dihadirkannya banyak pilihan untuk masuk atau menuju ke ruang yang mana, itu menjadikan seperti cara pintas untuk membunuh kebosanan tersebut. Sebagai contoh, si owner pulang jam 7 malam atau jam 8 malam. Terus biasanya parkir di satu yang sebelah kanan. Bosan pengen parkir di sebelah satu yang kiri. View-nya pasti akan berubah. That's why saya pingin banget ngajak teman-teman nanti untuk seperti tour ya ke rumah ini. Nah, entrance dan parkir erat hubungannya sama itu. Di luar itu
parkir nomor 1 itu erat hubungannya sama entrance nomor 3, di mana sebenarnya parkir nomor 1 yang di sebelah kiri itu lebih diutamakan untuk tamu. Untuk tamu yang langsung masuk ke entrance nomor 4, entrance nomor 3 di nomor 4 ini yang dihadapkan oleh tangga yang menuju ke office di lantai 2 di atas nomor 7, yaitu ruang makan atau dining. Dari entrance nomor 1 di sebelah, dari entrance nomor 2, entrance 1 nomor 2 di sebelah kanan, masuk dihadirkan itu adalah living room, nomor 6 living room. Sebenarnya living room yang di tengah-tengah itu yang nomor 6 itu lebih seperti apa? Meeting point di dalam rumah, karena saya buat 2 meeting point. Meeting point yang di luar yang nomor 5 itu taman dan teras, sama meeting point di dalam itu living yang di nomor 6 yang di tengah. Beda sama living nomor 6 yang ada simbol sofa sama meja TV. Nomor 8 di atas nomor 6 adalah inner court. Inner court mempunyai fungsi sebagai pembatas ruang yang imajiner, terus tempat bertukarnya udara supaya udara di dalam tetap baik secara idealnya, karena sedikit kita perhitungkan masalah udara tersebut, beda sama proyek yang sebelumnya, kita lebih concern ke arah itu. Nomor 9 adalah musola yang dimana sehari-hari dipakai buat musola, cuman kalau ada kegiatan 2 atau 3 tahun sekali tamu dari luar datang dan menginap di nomor 9. Nah, nomor 7 adalah dining yang dapat dimobilisasikan lewat living dan lewat luar atau lewat entrance. Nomor 10 itu kamar mandi buat tamu, sedangkan nomor 11 adalah service. Yang ingin saya jelaskan adalah rumah ini penuh dengan bukaan. Tapi bukan berarti bukaan yang penuh ini tidak efektif, karena banyak sekali rumah yang banyak bukaan tapi tidak efektif untuk dapat menghadirkan temperatur yang pas pada dalam rumah. Jadi ini sedikit kami perhitungkan. Nah, jalan di depan rumah itu bagi kami adalah wind tunnel-nya, karena dia bergerak dari utara ke selatan, selatan ke utara. Dari hasil analisa kami, ternyata gerak dari selatan utara, utara selatan, itulah yang paling tinggi. Nah, rumah ini menghadap timur. Nah, kebetulan kita punya inner court di sini nih, kita punya meeting point berupa taman tengah yang besar, nomor 5. Nah, saya coba ngakalin kalau seolah-olah simulasinya si nomor 5 ini menjadi daya tangkap angin. Jadi karena dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, nomor 5 itu tekanan rendah karena dia lebih besar volumenya dibanding di wind tunnel-nya yang tekanan tinggi. Sedikit saja masuk angin dari yang area depan, dari wind tunnel, kita kumpulkan di area nomor 5, kita sebar ke daerah yang lebih rendah lagi tekanannya, yaitu ke masing-masing dalam rumah. Jadi distribusi angin di sini terhadap banyaknya bukaan, itu jelas adalah kami melakukan itu dari hasil analisa, bukan hanya kami bikin bukaan saja. Oke, beralih ke lantai 2. Nah, dapat dilihat sebenarnya rumah ini mempunyai 2 akses tangga utama kanan dan tangga utama kiri. Tapi untuk memudahkan kita bilang yang tangga utama kiri itu adalah tangga untuk ke kantor. Kita coba jalan dari tangga utama di sebelah kanan, yang dimana disambut langsung sebenarnya sama dinding masif yang which is itu adalah kamar utama. Dan dinding masif tersebut menggiring orang untuk berjalan ke living room di tengah-tengah. Perencanaannya sih living room sebenarnya dipakai buat ya like a living ya, ada sofa, ada TV. Tapi kebetulan akhirnya dipakai sama owner untuk kegiatan melukis karena view-nya katanya bagus. Nah, untuk nomor 2 itu adalah master bedroom. Bukan tanpa alasan kita memakai master bedroom di sana. Satu, view di depannya itu bagus sekali. Jadi memang ada rumah, nanti bisa dilihat. Cuma masih banyak penghijauan dan itu langsung menghadap matahari pagi. Jadi kalau bangun jadi bisa bangun pagi karena langsung dihajar matahari pagi. Dan kemiringan sudutnya tepat sekali dan bagus sekali. Saya rasa cantik kalau misalkan itu benar-benar pada saat pagi hari matahari masuk ke dalam kamar utama.
Jadi owner juga dibangunkan sama matahari, eksklusif banget. Nah, dapat dilihat di kamar utama itu ada beberapa ruang. Ada tempat buat tidur beneran, sebelah kanannya itu ada ya walk-in closet yang kecil-kecil dan kamar mandi. Gitu. Beralih ke nomor 5 dan nomor 4, itu kamar anak sebenarnya. Cuman kamar anak yang nomor 5 atau kid bedroom di nomor 2 itu, di nomor 5 itu jadi tempat anak-anak bermain gitu. Belum jadi kayak kamar yang utuh untuk ditidurin. Nah, yang utuh ditidurin itu nomor 4, di mana mempunyai view yang berbeda nih. Kamar anak nomor 1 dan kamar anak nomor 2, yang di nomor 4 dan nomor 5 itu. Di nomor 4, kita dapat melihat kamar anak mempunyai view yaitu inner court yang nanti bisa dilihat. Sedangkan di nomor 5 atau kamar anak nomor 2 itu mempunyai view taman tengah atau luar. Terus nomor 6 adalah kamar mandi anak. Tanpa alasan kita desain di situ karena ideal. Karena dari 2 kamar anak menuju kamar mandi tanpa harus melakukan kegiatan atau mobilisasinya tidak repot. Nah, kalau dapat dilihat nomor 7 itu adalah office atau kantornya si pemilik. Nah, pemilik ini punya kebiasaan dalam bekerja biasanya mengundang tamu-tamunya dan sering sekali untuk datang ke rumahnya untuk melakukan diskusi dan macam-macam. Jadi dibutuhkan kantor yang memang di rumah aja gitu. Biarpun punya kantor di luar, tapi kebutuhan kantor di dalam rumah itu bukan hanya sebagai ruang kerja doang, tapi memang benar-benar mengundang tamu. Nah, maka dari itu, kenapa saya buat untuk office itu beserta entrance-nya itu di satu sisi supaya tidak mengganggu sisi yang privat. Nah, kalau dilihat dari lantai 1 tadi, dapat dilihat saya memecah antara ruang privat, publik, semi privat, semi publik itu dipecah melalui entrance. Entrance ini sebagai penentu utama. Kita memecah-mecah itu. Cuman ada pertanyaan dari owner yaitu, tapi owner nggak bisa ngeliat rumah gue dong. Gitu kan. Kalau misalkan kita kasih elemen entrance yang privat gitu, bisa. Makanya kita taruh entrance-nya itu di area dining room, di mana si tamu bisa ngintip yang dimana sebenarnya dining room itu merepresentasikan keseluruhan desain dari semua rumah. Oh, berarti konsepnya gini rumahnya. Oh, rumahnya gini ya, suasananya gini ya gitu. Nah, ini adalah tampak depan dari The Aka House. Pada tampak depan dengan view siang, kita bisa melihat nih bahwa ruang-ruang itu yang tersusun dapat dengan mudah digambarkan. Oh, ini ruang, ini ketahuan nih ruang apa. Oh, ini sekat, ini sekat gitu. Tapi keinginan pemilik itu sebenarnya untuk menutupi kegiatan di dalamnya. Nah, itu hal lain yang harus dipertimbangkan. Seperti layaknya proyek yang sebelumnya, dan saya rasa hampir semua, rata-rata semua pemberi tugas itu seperti itu berpikirnya. Dan itu adalah gimana baiknya si arsitek menerjemahkannya saja. Nah, tadi kan saya pernah ngomong nih, masalah rumah ini keinginannya si owner adalah dilihat luas dengan luas bangunan yang cuma 250. Dan alhamdulillah itu terjadi ya bagi si owner. Nah, kalau kita bisa lihat slide selanjutnya, view dari sisi samping nih atau sisi utara, sikap rumah terhadap privacy sebenarnya masih terjaga. Biarpun susunan ruangnya juga masih dapat terlihat dengan jelas, terutama di lantai 2. Karena lantai 2 itu kegiatannya lebih kegiatannya tidak lebih banyak secara persentase dibanding kegiatan yang ada di lantai 1. Nah, jadi sebenarnya hal ini tuh bukan hanya dapat membangun chemistry, tapi membuat rasa penasaran bagi orang yang melintas. Jadi kita create di lantai 1 itu kayak malu-malu kucing rumahnya untuk ngelihat rumah ini sepertinya apa gitu. Terus lantai 2-nya kok kelihatan tapi lantai 1-nya apa kayak gimana gitu. Kita menghadirkan jenis pagar seperti ini juga punya alasan sebenarnya, bukan kalau alasannya hanya dari sisi keamanan kita mungkin blocking aja pagarnya. Tapi alasannya sebenarnya kita pingin orang yang melintas tuh mengintip, penasaran sama di dalam rumah ini tuh apa sih sebenarnya, kayak gimana sih kegiatannya, living roomnya gimana sih, dan ini seperti apa sih. Nanti dapat dilihat di akhir-akhir slide, view malam akan berubah, nuansanya, karakternya berubah gitu. Rumah yang bisa dilihat dari berbagai sudut pandang dan berbagai
waktu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Nah, kita masuk ke, let's say kita parkir sekarang di parkiran tamu. Kita bisa ngelihat kalau di sudut kanan bawah pada gambar ini, di bawah tulisan tuh ada denah, dan itu seperti key point-nya aja, keyframe-nya ada tanda panah, kita lagi ngeliat ke arah mana. Jadi teman-teman saya bawa jalan-jalan di rumah ini dengan panduan itu juga. Nah, kita nih bagian dalam rumah yang kita masukin pertama nih adalah entrance nomor 3 atau parkir tamu yang sebelah kiri. Parkir yang sebelah kiri. Karena di sini nih tempat si tamu parkir kan. Dan dapat dilihat juga suasana dalam rumah itu dikejutkan oleh taman tengah yang berfungsi sebagai titik temu bagi dari aktivitas dan hierarki ruang yang ada di dalamnya. Gitu. Jadi dapat dilihat ya, kalau dari view ini kita bisa melihat gambaran susunan ruang, hierarki seperti apa, ada sedikit efek-efek wow yang dimana tamu kalau datang seperti kayak penasaran melihat ke dalam tapi tidak bisa melihat ke dalam karena di sebelah kiri ini entrance jalan menuju ke pintu tamu yang langsung masuk melalui tangga itu seperti dibuat terkesan semi tertutup, biarpun hanya dengan beberapa bushes, tanaman perdu dan pohon, tapi view orang itu nggak bisa luas untuk melihat ke dalam. Nah, ini juga menunjukkan pintu untuk tamu berkunjung ke office di lantai 2, karena langsung dihadapkan tangga menuju ke office tersebut. Nah, karena kebutuhan dari jenis pekerjaan pemilik rumah, menuntut agar saya sebagai arsitek dapat berpikir untuk dapat menunjang privasinya, tapi memberikan sebuah sedikit teaser atau sedikit rasa penasaran mengenai gambaran ruang dalam rumah tersebut. Oke, ini juga sama, cuman saya lebih memperjelas point of view-nya aja di saat kita lagi masuk ke dalam rumah, seperti apa yang kita lihat, terus kita nengokin pala sedikit ke kanan atas, apa yang kita lihat. Nah, kalau foto ini menunjukkan area living, yang memang sebenarnya yang saya bilang tadi, kalau dalam denah, area living nomor 6 itu kan ada 2. Ini 6 yang tengah ini sebenarnya sifatnya mengorganisir mobilitas dari pemilik rumah nih dari satu jenis ruang ke jenis ruang yang lainnya. Jadi sebenarnya kayak ini tempat untuk dia lalu lalang dan meeting point-nya sebenarnya di sini. Nah, sebenarnya nggak hanya dari jenis ruang yang dimobilisasikan. Kebutuhan termal juga kita pikirkan di ruang living ini gitu kan, agar aktivitas-aktivitas yang dilakukan dapat membawa kenyamanan tersendiri. Nah, dapat dilihat sebenarnya kalau kita melihat bukaan, dari tadi kan saya cerita masalah bukaan seperti apa. Nah, yang di sebelah kiri itu adalah inner court yang saya ceritakan tadi, di sebenarnya sifatnya sebagai pembatas ruang yang imajiner gitu, dan tempat bertukarnya udara di dalam rumah. Jadi saya memberikan banyak opsi, bahwasanya kita nggak bisa buka semua bukaan yang ada di dalam rumah ini terus langsung angin masuk, nggak. Ada opsi dari membuka bukaan dari ruang tamu dan membuka bukaan di inner court. Sorry, bukan ruang tamu. Living room tempat TV sama inner court. Ada opsi bukaan dari living room yang di tengah, kita buka samping dan buka inner court. Adapun yang buka dari living room depan sama living room samping, kita buka tanpa buka inner court. Karena saya perhatikan setiap 3-4 bulan sekali dalam setahun itu sudut gerak anginnya berbeda. Nah, maka dari itu bukan di sini semua bukan sebagai sesuatu yang elok dilihat atau senang dilihat atau indah atau keren, tapi kita memberikan opsi terhadap angin yang masuk dari berbagai waktu yang ada gitu, dari hasil analisa. Next. Nah, di foto ini sebenarnya ini adalah inner court, dan ini cara saya sebagai arsitek itu mengkombinasikan pertemuan ruang yang melalui visual. Dan ini salah satu spot penting yang sebelumnya saya sering bilang, bahwa untuk pertukaran angin dan kebutuhan dasar ownernya mempunyai inner court itu adalah supaya beda sama rumah-rumah yang lainnya. Jadi kebutuhan dasar owner itu adalah sebenarnya ingin rumahnya beda dari yang sebelumnya dia lihat.
mungkin rumah dulunya atau rumah siapa gitu. Dengan menghadirkan inner court ini, saya sebagai arsitek jadi kuat alasannya. Ada 3 alasan yang dapat diangkat dengan adanya inner court ini. Selain terlihat beda dari mata pemilik rumah, ini adalah spot penting untuk pertukaran angin, dan ini adalah sebenarnya selain pembatas ruang yang sifat imajiner, yaitu ini adalah sebenarnya dinding pertemuan ruang yang yang imajiner juga gitu. Next. Nah, jadi kita naik tangga ke lantai 2, terus kita dihadirkan dari living room di lantai 2. Sikap dari living room di lantai 2 ini sekarang ini lebih sering dipakai untuk owner untuk kegiatan melukis. Nah, karena tadinya owner sama arsitek ingin meng-create living room di lantai 2 ini untuk ya seperti like a living, ternyata begitu dapat view yang baik, karena owner baru melihat pas saat proses pembangunan, baru merasakan view dan nuansa apa yang terbangun di living room lantai 2 ini, akhirnya owner berkehendak lain nih. Akhirnya dia ingin untuk ruangan ini dipakai untuk melukis. Yang paling penting adalah fungsi sebuah ruang itu tetap terjaga. Fungsi sebuah ruang itu bagi saya pribadi satu. Khususnya yang jelas ruang harus mempunyai aktivitas di dalam. Karena banyak dari contoh kasus yang lain yang kita bisa lihat bahwa banyak ruang yang sifatnya mubazir, nggak terpakai, dan itu ada analisanya sendiri. Nah, ini juga dari sisi yang lain, dari view yang kita lihat di living room lantai 2 yang tadi saya cerita, begitu kita naik ke tangga menuju lantai 2, kita dihadirkan oleh dinding panjang yang menggiring kita ke area living room, dan sebenarnya itu kan bisa disebut alley atau gang. Cuman karena inner court yang dijubahi kaca-kaca atau opening atau bukaan, jadi tidak terlihat seperti gang. Dan jujur, owner yang memiliki rumah ini sebenarnya punya sifat dasar, yaitu penakut. Saya dikasih tugas penting, yaitu tolong dong jangan bikin ruangan atau desain yang gimana ya, secara psikologi jadi takut gitu. Ada hantu misalnya, ada setan gitu. Tapi itu mungkin anekdot bagi kita yang mendengarnya. Cuman itu kebutuhan dasar owner, kebutuhan dasar pemberi tugas, dan itu harus arsitek wadahi juga, dan itu memang harus pemberi tugas ceritakan juga. Jadi kita nggak mubazir ngedesain sebuah rumah melalui ruang-ruang yang kita create juga gitu. Dari foto ini saya sebenarnya pengen nunjukin bahwa ini sama-sama living room terhadap slide sebelumnya di lantai yang sama, cuman dengan view yang berbeda, karakternya berbeda, nuansanya berbeda, apa yang dilihat berbeda gitu. Nah, ini adalah kamar utama. Jadi kita coba masuk tur ke kamar utama. Nah, bagi kami, arsitek dan owner-nya rumah ini adalah kamar utama itu sebenarnya sebuah ruang atau ruangan untuk relaksasi. Bisa dengan optimal relaksasinya. Dari sisi visual ini nih, dari foto ini, saya ingin menunjukkan kalau pemilik itu begitu memasuki area kamar utama ini, visual yang ingin dihadirkan adalah visual ketenangan. Jadi visual ketenangan yang paling optimal yang nggak didapetin ketenangan di ruangan-ruangan yang lainnya yang ada di Data House. Jadi cara paling simpel adalah tidak ada TV. Kalau kita ngeliat dari sisi ideal. Karena kita tidur main handphone juga ujung-ujungnya begadang, nggak tenang. Nah, ini kita benar-benar nggak ada TV. Nah, dapat dilihat kamar tidur menghadap jendela. Itu kalau pagi, matahari pagi masuk ke dalamnya. Dan dapat dilihat pada posisi kamar tidur, kita ada filosofi sedikit sebenarnya. Kenapa kamar tidurnya kita buat berundak? Karena bagi sebagian orang, atau kita kerucutkanlah, bagi pemilik rumah, tidur adalah hal yang ditunggu-tunggu dari seluruh aktivitas yang dilakukan seharian, yang saya tangkap. Jadi, filosofis kenapa kasur itu ada di atas dan dilalui dengan sifat undak atau tangga,
itu seperti sebuah pencapaian dalam keseharian, aktivitas keseharian dilakukan. Kayak, ye, akhirnya tidur. Nah, itu filosofisnya. Mungkin lucu, tapi itu hal yang penting untuk diungkap juga ya saya pikir ya. Karena kan sebenarnya kita bekerja dengan perasaan, gitu kan. Coba kita menggodok perasaan orang. Nah, ini dari sisi satunya lagi untuk melihat view di kamar utama. Jadi pada foto ini tuh bisa digambarkan kamar utama itu seperti dalam tanda kutip ya, sepi yang padat. Jadi bahwasanya fungsi ruang itu sesuai dengan kehendak pemilik, kayak banyak perabot, jenis style yang dibutuhkan apa, terus identitas materialnya seperti apa, view yang menghadap matahari terbit dari banyaknya pepohonan membuat saya sebagai arsitek sama pemilik yang tadi pernah disebutkan masalah view yang bagus itu apa namanya, yakin kalau zoning kamar utama tepat di sini. Nah, bicara masalah material, untuk material penutup lantai, kita sibuk nih mencari jenis roman, karena roman banyak sekali jenis material yang pingin banget kita pakai semuanya. Tapi kan kita cari yang terbaik, yang cocok, yang terbaik, yang ideal, yang cocok untuk desain rumah ini. Jadi banyak material yang kita pakai, dan hampir semua ruangan di DAK House untuk penutup lantainya kita memakai roman gitu. Apalagi yang nuansanya kayu. Kenapa? Karena gini, karena kalau boleh bicara gamblang aja nih, harga kayu kan sekarang harganya tinggi. Gitu. Nah, dulu mungkin ada beberapa material yang apa namanya, yang stylish seperti kayu, cuman artifisialnya kelihatan. Bagi saya pribadi, roman lah yang paling pas dari sisi budget, ergonomi, terus ekonomis, terus secara visual juga kayu banget gitu. Dan bahkan kalau boleh bicara dari sisi bahasa yang lain, dari bahasa owner gampang dipel. Tapi itu penting untuk dikedepankan gitu kan. Hal-hal yang mungkin terlihat sederhana gitu. Lo gampang dipel nih gitu. Jadi cocoklah kita memakai roman di sini. Nah, ini adalah menunjukkan waktu kamar ini lagi dibangun nih. Nah, itu saya tuh waktu masih gondrong. Nah, jadi ini menceritakan bahwasanya emang banyak penghijauan gitu. Ada rumah juga, cuman di blocking sama penghijauan, dan sampai sekarang pun gitu. Sebenarnya dari sisi lain juga banyak banget tuh, kita bisa melihat penghijauannya lebih banyak kayak hutan misalnya. Dan kamar ini di saat siang hari matahari nggak masuk, itu nikmatnya gitu, karena pas pagi hari doang masuk. Nah, jadi apa namanya, kedua adalah kita bisa ngelihat skala manusia terhadap ketinggian bukaan atau jendela. Itu penting sekali. Jadi bagi saya bahwa manusia itu terhadap ruang dapat disandingkan dengan skala bukaan ya. Tergantung view apa ini yang disajikan. Karena view yang disajikan adalah view yang baik menurut saya, maka dari itu kita besarkan bukaannya. Gitu. Nah, ini sebenarnya sebagian kecil detail dari kamar anak yang pertama, yang sebenarnya itu arsitek ingin menunjukkan bahwa perlu diperhatikannya penggunaan banyak hal seperti wallpaper, material penutup lantai, yang dimana kita pakai roman juga. Di sini pakai tipe de balsa. Terus karena kamarnya ini tidak terlalu besar, maka dari itu warna cerah adalah kesempatan saya sebagai seorang arsitek untuk menunjukkan bagaimana saya sebagai seorang arsitek menghadapi ruang dengan luasan yang kecil. Gitu. Nah, misalkan kita bicara masalah material lantai, bentuk lantai seperti roman de balsa yang saya kan ada beberapa varian 1560, 1530, atau beberapa varian dari roman juga yang wood texture itu sampai 1590. Nah, itu mempengaruhi sebenarnya, apa namanya, sifat atau karakter ruang yang akan dibangun. Biasanya orang ngomong, ah kan cuma beda 30 cm, kita pakai aja yang besar atau kita pakai aja yang kecil gitu. Enggak. Kita ngeliat dari sisi yang berbeda kok. Bahwa makanya biasanya begitu pada saat proses pembelian material penutup lantai, bisa kita hadirkan semua sampel yang ada. Nah, supaya bisa melihat bagaimana ruangan ini terbentuk dan mempunyai karakternya seperti apa. Begitu ditempelkan pada sampel satu atau sampel-sampel yang lain, pasti akan berubah. Baik, selanjutnya ini adalah kamar anak yang nomor 2, yang dimana berseberangan dengan kamar anak nomor 1. Kita bisa melihat tuh seberang-seberangan kan.
Nah, karena letak dari kamar anak ini ada pada masa bangunan yang kedua atau sebelah kiri itu, maka dari itu karakter yang saya ambil juga saya pingin beda lah. Terutama saya pikir-pikir apa ya bedanya, ya gimana cara membedakan karakternya. Karena kan apa namanya secara normatifnya kan sebenarnya ruangan ini sama, dari pintu, lantai sama. Mungkin wallpaper beda, tapi wallpaper bukan pembentuk ruang bagi saya kan. Ya tone-nya catnya sama. Saya pilih bentuk atap yang berbeda. Karena bentuk atap berbeda, saya ingin ceilingnya mengikuti bentuk atap. Jadi bisa dilihat sebenarnya ceilingnya atau plafonnya tidak plain. Dan titik lampu saya taruh di plafon yang plain di atas AC. Selebihnya di ceiling yang sifatnya mengikuti bentuk atap, saya tidak memberikan titik lampu di situ. Supaya menunjukkan kesan yang menurut saya pribadi eksotis atau berbeda. Kan kalau menjunjung tinggi apa namanya kenyamanan ruang berdasarkan titik lampu atau sumber cahaya kan sebenarnya di titik dia tidur di sebelah kanan itu ada kasur dapat dilihat itu juga mendapatkan lampu gitu. Nah cuman kebetulan owner memang tidak suka untuk rumahnya di saat tidur menggunakan banyak lampu atau terang biasanya dalam keadaan redup lah. Nah dari sini saya ngambil kesempatan karena owner suka redup saya taruh titik terang lampunya di sebelah kamar artinya berseberangan dengan tempat tidur supaya di saat dia tidur atau anaknya owner tidur itu tidak perlu mematikan lampu dalam arti menjadikan suasana kamar menjadi gelap, tapi di area tempat tidur mendapatkan cahaya yang lebih redup sehingga optimal terhadap kebutuhannya. Nah, tepat di sebelah kamar anak nomor 2 adalah office, kantor yang saya ceritakan tadi, di mana sebenarnya kantor ini mempunyai dua akses ya dari kamar anak nomor 2 atau kamar mainnya anak, sama dari tangga, yang dimana dapat diakses dari ruang makan atau dining room. Nah, jadi terlihat pada office selain dua akses dari area kamar anak dan kamar tangga, prinsip dari konsep si office ini nih, ruangan office ini adalah watching, mengawasi. Karena selain akses tersebut, office juga memiliki view langsung terhadap area depan rumah atau jalan, gitu kan. Dan memiliki view terhadap void yang dimana sebenarnya itu adalah akses dari tangga dining menuju ke office. Dan ada akses menuju ke kamar anak yang dimana kamar anak nanti menuju ke living room lantai 2, karena bisa langsung mengacu pada ruangan-ruangan setelahnya. Nah, begitupun dengan office. Jadi ruangan ini karakternya harus berbeda seperti masa bangunan yang satu atau yang sebelah kanan. Sama yang seperti saya ceritakan tadi, saya ingin mengekspos bagian terpenting dalam apa namanya ruang tersebut adalah bekerja. Maka dari itu sumber cahayanya benar-benar diekspos ke bawahnya langsung tanpa harus mengobrol sumber cahaya menjadi apa namanya pencar sampai akhirnya nuansa yang ingin dibangun dan direncanakan bersama-sama hilang. Satu, kedua untuk ceiling mengikuti bentuk atap supaya terlihat ada perbedaan dari ruangan yang lainnya. Nah, ini hanya beberapa konsep atau foto detail yang menggambarkan ruang ini seperti apa dan bagaimana manusia berperilaku terhadap ruangan yang dihuninya. Bagi saya pribadi itu manusia adalah makhluk simbol, dan simbol itu bagi saya pribadi juga dapat dilihat dari sudut pandang yang terkadang kita nggak lihat. Gitu. Untuk mempercepat, kita masuk ke area tangganya si dining yang menuju ke office dan menuju dining. Jadi ini juga detail dari tangganya. Kita memang tidak membuat tangga yang grande atau besar, tangga yang menuju ke office seperti apa. Cuman ini sebenarnya adalah simbol yang dapat dilihat pada sudut-sudut yang tadi saya bilang terkadang tidak terlihat. Bagi saya pribadi, saya ingin menunjukkan kesan penggabungan antara kesan sederhana, tapi ada sedikit rumit, dan ada wow effect bagi tamu dan bagi penghuni, bisa menjadikan ini sebagai perjalanan ruang pada arsitekturnya semakin menarik. Gitu. Nah, ini adalah dining room-nya. Yang saya cerita tadi, keinginan pemilik adalah mempunyai ruang makan atau dining room yang dekat dalam tanda kutip dengan pantry dan mempunyai view taman. Gitu. Pingin banget deh pokoknya view taman harus ada di dining room katanya gitu.
Jadi artinya sebenarnya keinginan manusia dan ruang itu sebenarnya jelas dan erat gitu kan. Mengenai materialnya, saya sendiri sebagai arsitek memberikan 60% kesan gelap agar ruangan malah terkesan kecil karena ini lumayan besar untuk dining room-nya, sekitar 8 kali 4,5 atau 4 gitu. Dan ceilingnya tinggi karena mengikuti ceiling yang lain. Maka dari itu saya memberikan kesan gelap dari sisi material lantai, bentuk lantai. Mana saya juga pakai roman, dan saya memberikan kesan kayu yang gelap, bukan kayu yang terang. Sebenarnya tujuannya hanya untuk menjadi ruangan kecil, dan di ruangan kecil tersebut biasanya orang menjadi intim. Dan mengingat bahwa dari awal pembicaraan saya dengan pemilik rumah atau pemberi tugas, pusat kegiatan sebenarnya ada di dining room. Karena hobinya sehari-hari adalah ngobrol di meja makan. Itu bisa berjam-jam. Dan nanti tamu yang udah dekat sekali mainnya ke dining room. Semuanya di dining room. Jadi dining room sebagai pusat. Dapat dilihat di foto yang sebelah kanan itu banyak sekali, bukan hanya makanan, tapi ada macam-macam karena itu menggambarkan bahwasannya pusat kegiatan pertemuan ada di dining room sini. Nah, ini cuma hanya beberapa detail dan foto dari kamar mandi yang ada di rumah ini. Karena pada dasarnya rata-rata kamar mandi di AK House ini mempunyai ukuran yang kecil-kecil. Tapi saya sebagai arsitek ingin menunjukkan bahwa ruang dan manusia dapat dihubungkan dari sisi psikologis. Ruang dan manusia dapat dihubungkan dari sisi psikologis. Jadi warna yang relatif terang pastinya dapat membuat kesan lega, dan sedikit penegasan warna gelap itu tuh hanya sebagai untuk menjadi membuat nuansa ruang menjadi eksis gitu. Nah, misalkan kita lihat dari foto sebelah kanan, mayoritas kita memakai warna putih, which is adalah terang, karena ruangannya kecil. Bagi kami lantai adalah sebagai sumber eksistensi dari ruangan tersebut. Maka dari itu kita kasih kesan gelap. Nah, begitupun di sebelah kiri itu adalah kamar mandi utama. Kita tidak terlalu memakai banyak eksistensi kesan gelap karena ruangan kamar mandinya jauh lebih luas daripada kamar mandi yang lain. Gitu. Nah, turun dari lantai 2 dari area living room ke lantai 1 dengan akses tangga utama, kita disajikan dengan sebuah visual living room lantai 1 dengan transparasi ruang yang lain. Jadi dari sini kita bisa melihat ruang-ruang di belakangnya dengan sisi transparasi mungkin 50-70%. Jadi kita bisa melihat kegiatan orang apa, tapi kita hanya menerka-nerka doang. Nah, dari sisi ini sebenarnya saya sebagai arsitek ingin menunjukkan kedalaman dari sebuah pengalaman visual yang berbeda. Nah, dari sisi ini juga pemilik dapat mengawasi ruang yang lainnya tanpa terlihat, tanda kutip, tanpa terlihat. Bahwa keamanan dari sisi tanda kutip adalah salah satu faktor yang wajib dipertimbangkan. Yang tadi saya bilang, keamanan, apa yang anak-anak lakukan, anak-anak biasa main di taman, terus owner memang biasanya takut sama hantu, dan itu berkali-kali diungkapkan ke saya, dan itu jadi PR tersendiri bagi saya kan. Gitu. Nah, ini dari sisi ini kita dapat melihat inner core pada sudut pandang mata manusia. Tadi kan kita ngeliat ke atas ya, di inner core. Nah, sekarang kita ngeliat dari sudut pandang kita lah. Anggap kita lagi duduk. Nah, saya sebagai arsitek merancang inner core ini dari berbagai aspek yang ingin saya tonjolin. Yang tadi saya pernah sebutkan, dari sisi pertemuan udara, dari sisi pembatas ruang yang seperti imajiner. Nah, salah satunya yang ingin saya tunjukkan adalah yaitu sebagai pembatas imajiner. Jadi kehadiran inner core di DAK House ini sebenarnya gini, kalau saya boleh cari kosakatanya. Pada dasarnya kesepakatan antara arsitek dengan pemberi tugas pada awalnya adalah pingin rumah ini terkesan lega, ngablak. Pemikiran pemberi tugas sebagai orang awam pada waktu itu adalah ngablak ya ngablak. Tapi saya sebagai arsitek coba memberitahu bahwa sesuatu yang sifatnya ngablak banget itu juga nggak tepat gitu. Ada beberapa hal yang mengandung unsur psikologis atau psikis yang
rumahnya jadi kelihatan mewah gitu. Nah, gimana caranya? Jadi saya cari banyak cara yang saya sebutin sebelumnya, yaitu inner court. Maka dari itu saya punya 3 alasan kenapa saya buat inner court di sini. Dan alasan itu alhamdulillah diterima dengan baik. So, jadi seperti ini. Next adalah kita balik ke area parkir yang tadi kita pertama kali datang. Jadi apa ya, banyak elemen untuk dapat membuat dan mengubah suatu ruang. Salah satunya itu sebenarnya pakai elemen lighting atau cahaya buatan. Tujuannya tuh sebenarnya hanya untuk membentuk sebuah pengertian dan maksud dari sebuah ruang. Jadi kayak manusia melihat dari sisi yang tersorot biasanya kan, secara psikologis, terus garis dan titik yang dibentuk oleh pencahayaan tersebut membuat pengertian kita sebagai manusia akan sebuah ruang itu semakin jelas. Contoh, pada gambar ini kita dapat melihat ada indirect lamp yang L itu yang di atas apa namanya, di atas bukaan, di atas jendela dan pintu itu. Dan di atasnya itu ada dinding beton yang sama sekali tidak tersorot oleh cahaya. Tapi karena itu kita dapat melihat dengan tegas bahwa ruang yang dapat dihuni adalah di bawahnya, bukan di atasnya. Maksudnya gini loh, di area beton itu kan tidak dihuni apa-apa gitu. Itu hanya sebuah dinding. Nah, ini kayak sepertinya mempertegas aja, kayak line aja gitu. Ini loh ada ruang yang eksis loh gitu. Nah, ini dari sisi yang satunya lagi nih. Dari sisi entrance ke berapa tadi? Entrance kedua ya. Entrance pertama sebelah kanan, entrance kedua sebelah tengah, entrance ketiga sebelah kiri kan. Entrance kedua berarti sama nih dari sisi mata manusia ya, berdiri dan duduk gitu misalkan. Dari jarak pandang yang lebih dekat lah, yang dengan lebih dekat yang terhadap objek yang kita tuju lah. Nah, pencahayaan juga kan bentuk banget tuh, suatu garis tegas gitu kan, yang dapat membuat mata yang dapat mengasumsikan jenis dari ruang tersebut. Ya sama seperti sebelumnya, cuman ini saya hanya ingin menunjukkan bahwa tick lighting-nya ada di banyak tempat, cuman ketegasannya tidak apa ya, ketegasannya tepat bagi saya. Karena kita taruh di titik-titik yang memang benar dibutuhkan oleh mata kita, bukan oleh kita tapi oleh mata kita gitu. Kita masuk sebuah ruang misalkan, kita mau masuk ke sebuah ruangan misalkan, kita naik tangga di mana step-nya itu dipandu oleh lighting yang ada. Terus kita mau masuk ke dalam ruang misalkan dining room di situ. Nah, kita dipandu oleh inline si indirect lamp-nya itu. Jadi tujuan saya create lighting di sini salah satunya adalah seperti itu. Nah, ini dari entrance yang pertama atau pakai mobil yang di sebelah kanan, pakai mobil tamu. Kita tarik mundur, view diambil dari sudut parkir yang paling dekat dengan entrance 1 dan 2. Ya. Saya cuma pengen nunjukin kesan yang ingin ditampilkan oleh saya pada view ini adalah rumah ini memiliki banyak ruang yang masing-masing dapat diisi dengan banyak kegiatan yang seperti saya awal bicarakan, bahwa terutama terhadap kegemaran pemilik. Kan saya bilang tadi bahwa pemilik ini bosenan gitu. Dan hobinya adalah bercengkrama gitu, ngobrol macam-macam. Jadi terkadang pemilik mungkin nongkrong di selasar sebelah kiri yang dari foto ini, mungkin di teras di entrance nomor 2 sorry. Dan banyak tempat yang dijadikan sebagai opsi untuk bahasanya tanda kutipnya duduk dan ngobrol. Nah, saya ingin cerita ini adalah sebuah foto diambil di saat maghrib. Saya ingin cerita, kalau teman-teman tadi masih ingat foto di slide-slide awal DAK House itu kan day, siang hari gitu. Cuman pengen bilang kalau karakter sebuah rumah yang di dalamnya terdapat ruang dapat dilihat tegas pada view tampak depan. Di sini juga saya ingin nunjukin bahwa perjalanan pada karya DAK House ini dapat dinikmati dari berbagai sudut dan dari berbagai waktu ya. Saya sebagai arsitek juga ingin menunjukkan bahwa ruang tidak hanya dibentuk oleh kepadatan seperti dinding, melainkan ruang dapat dibentuk oleh sebuah kiasan seperti perasaan. Jadi sebenarnya saya ingin bawa teman-teman di sini untuk tur dari sisi perasaan juga, bukan hanya dari sisi sifat yang sifatnya ideal gitu.
sesuatu yang sifatnya ideal seperti ruang, besaran, iklim dan lain-lain. Tapi dari sisi perasaan gitu. Selanjutnya adalah yang lebih malam lagi. Jadi apa ya? Semua tuh pasti memiliki akhir, begitupun dengan perjalanan arsitektur kita kali ini, teman-teman. Setiap manusia ingin terlihat berbeda bagi saya dari banyak sisi ya. Dan rumah adalah salah satu atau sebagai representatifnya dari sifat dan kebiasaan kita sebagai penghuni. Kebutuhan utamanya adalah program ruang itu sendiri. Dari program ruang itu terbentuk zona dan sifat yang ingin disatukan dengan karakter makro rumah. Jadi ada program ruang yang paling utama, dari situ muncul zonasi, denah dan macam-macam, dibenturkan dengan sifat ruang yang sejatinya adalah representasi dari sifat manusia, nanti disatukan dengan macam-macam tuh, menjadi sebuah karakter makro, gitu teman-teman. Nah, penutup dari saya, bagi saya pribadi adalah sebuah karya arsitektur pertama kali itu muncul dari mimpi-mimpi yang dirajut dari hari ke hari. Kita bawa mobil, wah mimpiin rumah seperti ini, kita lagi di rumah, ngobrol sama pasangan, bikin rumah seperti ini. Nah, di sini arsitek itu hadir sebenarnya untuk membuat mimpi tersebut menjadi nyata melalui gagasan yang ilmiah dan juga kreativitas rupa, gitu kan. Arsitek itu punya tanggung jawab untuk membuat mimpi itu menjadi hidup dan bernyawa, seperti perjalanan tur DAK House kali ini. Kita memainkan peran kiasan seperti perasaan-perasaan. Ego dan ideal menjadi bias saat mimpi itu menjadi sebuah wajah rumah. Apapun kosakata di dalamnya, yang jelas kita semua mempunyai tanggung jawab yang sama dalam merubah paradigma wajah dunia. Saya rasa sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Kebetulan saya haus banget. Silakan minum dulu, Mas Donon. Siap. Terima kasih loh. Ini runut banget loh dari awal ego sama ideal pemisahannya, terus habis itu kita bahas RPHT itu terasa banget bedanya. Konsep ego dominan, terus yang ini konsep idealnya dominan, itu terasa banget. Dan apalagi tadi waktu tour tuh benar-benar ngerasain rasanya jadi pemilik rumah, rasanya jadi tamu juga waktu masuk ke entrance yang paling kiri, masuk ke atas ke office itu berasa banget di kita gitu maksud dan tujuannya gitu. Dan sekarang waktunya Q&A, teman-teman ada kesempatan untuk penanya. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang kekumpul dari tim kita, langsung aja kita bacain ya. Siap-siap Mas Donon, udah siap ngejawab? Udah minum yang banyak? Oh, oke. Ya, siap. Oke, ini kita jawab satu-satu. Yang pertama dari Sylvia, pertanyaannya adalah seberapa besar sih tingkat kepuasan klien mempengaruhi arsitek dalam menentukan keputusan? Seberapa besar tingkat kepuasan klien mempengaruhi arsitek dalam menentukan keputusan? Oke, kalau saya pakai kedua kacamata. Pertama, kacamata saya pribadi. Jujur aja, biasanya dalam mendesain, saya biasanya bilang sama klien, pokoknya yang happy bukan hanya Bapak atau Ibu klien, saya juga harus happy. Jadi terkadang di saat klien puas, saya bisa menyatakan, kok saya kurang puas ya? Artinya, terkadang klien malah nggak enak loh, Mas, udah cukup gitu kan ya. Kalau misalkan saya coba ulik lagi gimana nih Pak? Gitu. Jadi artinya itu dari kacamata saya yang biasa saya lakukan. Kita harus sama-sama puas karena bagi saya tuh begitu saya merancang tuh saya seperti tanam benih gitu. Kita rawat baik-baik gitu. Jadi benar harus puas dari awal. Makanya terkadang saya suka pundung di saat di pertengahan perjalanan pembangunan tiba-tiba klien tuh yang kayak pintunya pakai ini deh atau beberapa elemen desain diganti ini deh gitu yang dimana memang kok lu nggak bilang-bilang sih gitu dalam hati gitu. Satu, cuman kalau dari kacamata kedua biasanya arsitek normatifnya adalah arsitek harus lebih mementingkan kepuasan klien. Contoh, sebagai arsitek tadi saya pernah bilang juga kalau kosakata desain kita nggak boleh terbatas. Banyak arsitek yang kayak
hidup pada zamannya seperti kayak sekarang nih, kontemporer, modern gitu kan, industrialis ataupun apa. Terkadang tiba-tiba muncul satu klien yang minta untuk didesain bangunan klasik. Arsiteknya biasanya nggak mau. Bagi saya pribadi, kita harus bisa menerima tantangan itu, dan itu tanggung jawab kita. Nomor satu adalah tanggung jawab kita membuat klien puas. Jadi klien is everything. Itu. Oke, sip. Oke, semoga terjawab. Pertanyaannya lanjut ke Pak Edi Cahyono. Pertanyaannya, apakah ego dan budget bisa sinergi dalam desain yang baik? Oke, budget dan ego. Bisa. Arsitek harus mempunyai trik khusus untuk mereduksi si ego tersebut agar bahasanya masuk ke dalam ranah budget. Nah, biasanya itu ada di dalam tahap wawancara atau distribusi data pertama kali antara si klien sama si arsitek. Nah, di situ trik-triknya arsitek harus cermat dan harus cerdik mengetahui kemauannya seperti apa. Kalau dirasa kemauannya memang sudah terbentur dengan budget gitu, nah biasanya arsitek langsung mencari solusi-solusi yang lain. Atau kedua, dengan alternatif tawaran yang berbeda, desain yang berbeda. Itu banyak dilakukan oleh arsitek pada umumnya. Yang ketiga, ngomong apa adanya. Gitu. Akan ada solusi ya? Pasti. Ya? Diselaraskan gitu ya? Diselaraskan. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan ketiga dari Iwan. Sejauh mana menyatukan pemikiran arsitek dengan owner dalam menuangkan ide dalam mendesain menjadi bentuk yang nyata? Sejauh mana? Ya, sebenarnya seberapa jauh si owner ingin terbuka sama arsitek terhadap kebutuhan dasar kehidupannya, dan sejauh si arsitek ingin mengetahui siapa ownernya. Artinya gini loh, biasanya yang saya lakukan sebagai arsitek, biasanya kita benar-benar ngorek kemauan si owner sampai kebutuhan yang paling tabu, agar kita benar-benar bisa mewadahi kebutuhan-kebutuhan. Ini kalau bicara masalah rumah, beda sama bangunan publik ya, yang dimana standarnya udah ada. Gitu. Kita tinggal pakai standar yang ada, kita masukkan dalam. Kalau untuk rumah, implementasinya memang agak sedikit detail dan lebih privat. Dan makanya biasa di sini arsitek jadi sebagian dirinya si owner kalau bagi saya. Karena di arsitek lah yang merepresentasikan owner dalam merancang kebutuhan yang tadinya nggak ada jadi ada. Gitu. Oke. Sip. Kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya dari Mas Bintang. Selamat malam Pak Dandia, berbicara ego dan ego ideal. Bagaimana tingkat kepuasan arsitek bila klien memberikan contoh inspirasi styling dari internet, kemudian memasukkannya mentah-mentah ke dalam perencanaan desain kita? Gimana kiat-kiat menghadapi case yang seperti itu? Nah, it happens all the time. Like I said before, yang seperti saya sebutkan tadi, ya yang di RPHT House itu loh, Bu. Ya kan? Ya kita harus bisa mencari cara nih, gimana kayak dengan observasi sesuatu yang sifatnya ilmiah atau budget. Ya, saya rasa paling efektif yaitu melalui dua hal tersebut. Observasi ilmiah dan budget. Apa observasi ilmiah? Yaitu kayak kalau misalkan ternyata si kliennya ngasih mentah-mentah nih desainnya dari internet gitu, dari Pinterest, dari macam-macam gitu. Ini kayak gini deh, kayak gini. Kita pakai observasi ilmiah, contoh yang dasar. Bu, Pak, ini kan desain ini kan adanya di daerah sini, kan nggak bisa kalau diterapkan di sini. Dan banyak hal yang kita semestinya pandai dan cerdik ya, bukan cerdas, cerdik dalam mencari gagasan-gagasan baru yang notabene-nya malah waktunya mepet gitu, karena pertanyaannya terus dilancarkan. Jadi pakai dua hal tersebut saya rasa itu paling efektif. Observasi ilmiah, ya kalau kepepet banget budget. Biarpun budget itu sebenarnya nggak elok lah untuk diceritakan gitu kan. Gitu. Iya, cerdik ya Mas Bintang ya, cerdik. Terus habis itu lanjut lagi ke Lim Anton Alamsyah.
Selamat malam Pak narasumber. Isu tren di tahun 2002 seperti apa nuansa dan tema baik interior, eksterior maupun landscape. Tren di tahun 2002 interior, eksterior maupun landscape dari Mas Dendi. Tahun 2022. 2022 ya. Tren di tahun depan saya rasa masih seputar seperti sekarang. Jadi gini, tren yang masih berjalan seperti Skandinavian, terus modern, terus minimalism, terus saya rasa untuk yang seperti 2022 akan lebih mengecilkan kerannya si industrialis. Saya rasa tema-tema yang bergaya concrete looks kayak beton expose gitu atau beton-beton looks itu akan lebih tereduksi dibanding tema Skandinavian yang kuat akan putih, terus perpaduan dengan hitam. Orang udah mulai berani dengan memakai warna-warna yang gelap seperti hitam gitu kan, bukan hanya dark gray gitu, tapi kayak real black gitu. Terus permainan kayu mungkin juga akan lebih berani, dan balik lagi di sini Roman menghadirkan banyak produk-produk yang tidak terlihat itu artificial untuk kayunya. That's why sebenarnya pergulatan interior dan arsitektur di tahun 2022 tahun depan itu saya rasa masih pretty interesting, masih menarik sekali, dan di satu sisi juga lebih clean terlihatnya. Untuk landscape menarik dari yang saya lihat karena biasa kami memang menggunakan perencana landscape. Saya melihat trennya malah lebih ke arah ini. Tadinya memang kita pakai hal yang modern dan pemakaian materi landscape-nya itu, item landscape-nya mungkin dulu terbatas gitu. Karena kebutuhan orang nggak banyak-banyak. Sekarang orang banyak butuhkan landscape. Apalagi selama pandemi ini banyak orang yang akhirnya main tanaman gitu kan. Nah, di situ tuh banyak orang berani untuk mengkolaborasikan banyak jenis tanaman ke dalam konsep arsitektur yang ada. Gitu. Oke, semoga menjadi inspirasi ya buat teman-teman nih yang mau bangun rumah atau desain di kalangan arsitek atau interior designer. Oke, ini waktunya saya kasih kesempatan, udah jam 20.45 tapi kita masih kasih kesempatan kali untuk yang mau bertanya secara langsung, mau nanya langsung ke Mas Dondon, boleh raise hand. Kita kasih kesempatan. Kita tunggu 2 menit ke depan ya, sambil saya ngingetin lagi kalau misalnya di Roman Webinar ini untuk setiap peserta yang mengikuti acara dengan waktu minimal 45 menit diakumulasi, itu akan mendapatkan sertifikat. Kemudian jangan lupa ada merchandise menarik dari Roman untuk setiap penanya-penanya terbaik yang akan dipilih dari tim kami ya. Kemudian jangan lupa sekarang kalau misal mau share, mau foto, mau instastory silahkan di post di sosial media. Jangan lupa tag @dandiadondon, @roman.co.id, dan @DSI Arsitek Partners. Nah, itu bisa dicek di Instagramnya langsung ya. Oke, udah ada belum yang raise hand nih? Belum ada ya. Oke, kita masih tunggu. Masih ada waktu, kita tungguin. Sambil Mas Dondonnya mau minum lagi mungkin. Gitu. Oke, seru banget nih Mas. Thank you banget udah sangat detail lagi-lagi ngejelasin sama waktunya. Kalau misalnya belum ada yang raise hand, coba kita lihat. Oke, kalau belum ada, kalau gitu Mas Dondon boleh nggak menyampaikan statement closing terakhir nih di acara ini? Oke. Statement closing terakhir ya. Apa ya? Terkadang kita takut untuk mewujudkan sesuatu itu karena berhubungan dengan sifatnya finansial. Ini penting sekali untuk dibahas bagi saya. Tapi paling utama adalah jangan pernah untuk berhenti mimpi. Maksudnya tetap berimajinasi. Jangan pernah takut bahwa semua pasti ada solusi kok. Jangan pernah, untuk teman-teman arsitek juga jangan pernah berpikir yang lain-lain seperti ini strukturnya gimana, ini gimana. Semua pasti ada solusi.
peran penting dalam sebuah perancangan dan perencanaan adalah mimpi bagi saya. Jadi itu yang harus ditekankan. Banyak bermimpi, tapi jangan lupa bangun gitu, Mbak. Nah, pokoknya gitu. Itu sih. Jadi jangan pernah takut dan khawatir untuk mempunyai gagasan-gagasan yang mungkin bisa dibilang agak sedikit liar, ekstrim, karena kita nggak pernah tahu bahwa sekalinya gagasan kita diterima, itu yang merubah kehidupan kita di kemudian harinya. Gitu aja dari saya. Keren banget. Closing statement-nya. Oke. Teman-teman, ini udah di akhir acara, tapi sebelum closing nih, teman-teman lihat di kolom chat, itu ada link feedback, bisa diisi, dan di akhir link feedback itu nanti teman-teman bisa dapetin link untuk mengunduh materi presentasi hari ini dari Mas Dondon ya. Oke, teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya. Thank you banget Mas Dondon untuk sharingnya hari ini. Terima kasih juga. Semoga teman-teman sehat selalu, sukses selalu. Kita bisa ketemu di acara-acara selanjutnya ya. Ya, amin. Oke, thank you. Oke, Selamat terima malam kasih. semuanya. Selamat malam semua.